Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah hari ini bertepatan tanggal 15 Februari 2023. Pupuk Plangkata 206 hadir di bagian saya sebanyak ini 18 kotak setengah. Nah, alhamdulillah di sini kita acara Bina Tani yang memberikan edukasi kepada petani cara perawatan dan pemeliharaan untuk perkebunan sawit. Dan di sini juga kita edukasi masalah kesehatan. Jadi, nah, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, karena kalau tanaman kita produksinya banyak, kita sehat, alhamdulillah kita bisa menikmati hidup ini dengan sempurna. Nah, alhamdulillah hari ini bertepatan hari Senin, hari Rabu. Ini bertepatan 15 Februari 2022. Kita mengacarakan edukasi. Nah, edukasi ini berdasarkan pengalaman saya di PTPN. Saya adalah ex PTPN 5 Lubuk Dalam. Beberapa tahun yang lalu saya adalah pensiunan di PTPN 5 Lubuk Dalam. Dan ilmu yang saya dapat dari pakar pertanian seperti Bapak Profesor Kamal, Insinyur Situs Tauro, Insinyur Suryono, dan dipandu senior mentor saya yaitu Bapak Haji Ribut Haryono yang sangat banyak membantu saya dalam mengembangkan dan menjalankan usaha CNA ini. Alhamdulillah, pupuk Plangkata 206 adalah pupuk pelengkap yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Ini sangat cocok untuk semua jenis tanaman. Nah, kita ke pupuk dulu, baru nanti kita makanan kesehatan. Nah, jadi pupuk Plangkata 206 adalah pupuk yang sangat dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Jadi tanaman untuk hidup sehat mutlak membutuhkan 16 unsur hara makro dan mikro. Tapi fakta yang dikasih selama ini hanya makro. Itulah sebabnya Bapak sudah banyak memberi pupuk, tapi hasilnya kurang maksimal. Yang parahnya lagi di musim kemarau panjang, treknya sangat dalam, luar biasa. Jadi berdasarkan pengalaman, saya di lapangan, saya sudah menjalankan ini dari tahun 2000. Berarti udah 23 tahun saya menjalankan usaha bisnis yang terutama ini pupuk yang paling banyak saya pasarkan. Karena di sini daerah perkebunan. Dan tidak menutup kemungkinan di makanan kesehatan ini saya banyak membantu. Karena saya sendiri dulunya kena stroke 2 kali, muntah darah 2 kali. Dengan bantuan makan suplemen seperti ini, insya Allah saya diberikan kesehatan selama sampai hari ini. Nah, saya 2 kali kena stroke, 2 kali muntah darah. Inilah buktinya. Ini testimoni saya langsung. Nah, pupuk Plangkata 206 adalah pupuk pelengkap yang mengandung 16 unsur hara makro dan mikro. Apa jaminannya? Nah, kita kan sini edukasi, mencerdaskan, nggak membodoh-bodohi petani. Nah, pupuk Plangkata 206 adalah ini jaminannya berdasarkan lab. Jadi menandakan suatu produk itu bagus, ada brosurnya, terus ada labnya. Ini independen, lab ini bisa Bapak uji. Bapak kalau nggak percaya, Bapak uji produk ini, pupuk Plangkata ini di 026 ini di lab Sopindo, monggo di Pekanbaru, Medan, Jakarta, di pusatnya di Jakarta, monggo silakan. Betul nggak unsurnya sama seperti yang tertera di kemasannya? Karena banyak kita jumpai di lapangan. Nah, beda kemasan dengan isinya. Kalau ini monggo silakan, saya siap. Nah, terus ada izin Departemen Pertaniannya. Nah, bahwa ini resmi diakui oleh Dinas Pertanian. Terus apa lagi? Ada nama perusahaan yang bisa dihubungi. Di sini ada nomor HP-nya. CNI, Citra Insan Cemerlang. Alhamdulillah, CNI itu udah 36 tahun berdiri. Saya udah 23 tahun bergabung di CNI. Nah, alhamdulillah banyak yang saya dapat seperti rumah ini, kendaraan. Nah, itu saya banyak dapat dan mudah saya udah menguliakan anak saya 2 dalam bisnis CNA ini. Di samping saya waktu itu aktif sebagai karyawan di PTPN 5 Lubuk Dalam, saya bagian orang lapangan. Jadi ilmu atau praktek yang saya dapat dari PTPN 5 di lapangan, saya padu dengan ilmu yang saya dapat dari pakar pertanian seperti Bapak Profesor Kamal, MSc, Insinyur Situs Tauro, Insinyur Suryono, dipandu senior mentor saya Bapak Ribut Haryono. Inilah yang saya praktekkan ke petani, ke masyarakat. Ini sudah banyak saya sebarkan di YouTube 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah banyak yang pakai dan menghubungi saya. Alhamdulillah di Jambi, Kalimantan Timur, Palembang, di Medan, di Rantau Prapat, di Taluk Kuantan, di Siak, di Ukwi. Ini udah banyak. Jadi Bapak yang usah ragu lagi. Jadi pupuk Plangkata 206 jaminannya itu Pak lab. Nah, sekarang banyak. Nah, reaksi pupuk itu berapa lama?
reaksi pupuk itu 6 bulan. Reaksi pertama 1 bulan, aplikasi pertama itu reaksinya ke daun. Reaksi kedua di bulan kelima itu nanti udah naik ke komedilnya. Inilah buktinya. Nah, jadi nggak ada yang instan Pak, kita pakai pupuk ini Pak bulan besok naik, nggak ada. Kecuali memang selama ini Bapak pupuk makro itu banyak, Bapak kasih pelan katalis, itu bisa naik bulan besoknya. Kenapa? Karena sisa pupuk yang Bapak kasih itu nggak semua diserap tanaman, tersimpan di dalam tanah, diikat oleh asam tanah. Sementara pupuk pelan katalis adalah pupuk pelengkap yang mengandung unsur 16 unsur hara makro dan mikro. Dan di sini keunggulannya apa? P25-nya, fosfatnya fosfat larut. Dia 17%. Dan di sini ada natriumnya. Garam itu 23%. Jadi pupuk pelan katalis ini sifatnya alkalis bahasa tinggi, mampu menetralisir asam jauh berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali lebih jago dari dolomit menurut pakar pertanian. Waktu itu saya dapat ilmu, saya bingung. Bagaimana meyakinkan petani, merubah mindset petani bahwa memang betul pupuk pelan katalis mampu menetralisir asam bahkan berpuluhan kali, bahkan ratusan kali lebih jago dari dolomit. Saya ada alatnya namanya tester air. Nah, waktu di wadah saya sediakan 4 gelas, saya ukur pH air sebelum saya kasih dolomit, TSP, pelan katalis. Nah, kita ukur bejananya masing-masing. Itu sebelum di kita, kalau di pH air saya itu 6,5. Saya masukkan dolomit, itu menjadi 7,2. Dari 6,5 menjadi 7,2, paling tinggi 7,5. Nah, dari 6,5 saya masukkan TSP, itu menjadi 3,5. Berarti sangat asam sekali. Terus saya masukkan pelan katalis. Kalau yang 2 ini pakai sendok, yang 1 bejana ini yang pakai pelan katalis hanya ujung sendok saya buat sedikit sekali. Karena pemakainya gram. Nah, saya pakai, nah saya masukkan ke bejana tadi air, itu pH-nya 10,9 bahkan 11. Jadi dia alkalis bahasa tinggi. Nah, kita bisa buktikan kalau Bapak lihat di YouTube saya Petani Cerdas dengan pupuk pelan katalis atau edukasi dengan pupuk pelan katalis. Itu Bapak bisa buktikan. Jadi kemampuan pupuk pelan katalis ini jauh di atas pupuk dolomit, tapi bukan pengganti dolomit. Kenapa? Karena fungsi pelan katalis sangat banyak. Dia mempercepat periode bunga, memperbanyak periode bunga, anti fungi, anti jamur, replen, usir hama. Ini harum dan bersih. Jadi secara logika, kalau di tempat harum dan bersih, otomatis hama tidak mau dan tidak berkembang biak. Dan kalau ini basa tinggi, berarti penyakit nggak berkembang biak. Jadi kalau kita misalkan di lambung kita, asam lambung kita ini naik, tiba-tiba istri kita, orang rumah kita masak rendang, apa termakan? Nggak termakan, tapi kita tetap makan hanya sebagian, karena asam lambung kita bermasalah. Kita benahilah asam lambung kita. Nah, nanti berhubungan dengan makan kesehatan seperti ini. Nah, kalau itu di sini pakai sunkorela esteris kalsium. Kalau mampu kita ya omega wakasakun. Nah, itu kita benahi. Nah, terus setelah kita benahi, asam lambung kita netral. Kita bisa langsung saya siap memberikan edukasi seperti ini kepada Bapak dan Saudara. Dan saya siap mengantarkan, kalau itu sekitar Riau, mesti dapat jangkauan saya antar. Dulu saya antar ke Kandis itu 2 kali. Ke Simpang Belutu sama di Pasar Minggu saya antar ke Kandis. Nah, ke Sungai Pagar dulu saya antar. Nah, mesti sekitar Riau, Siak, Siak kecil. Nah, Desa Laksamana perbatasan Siak dengan Bengkalis. Ini saya antar. Jadi bagi saudara-saudara, jangan ragu-ragu atau menghubungi teman-teman saya di Abdiling 7 ada Pak Ahmad Malik, Pak Dasar Kataring. Di Abdiling 9 Pak Aji Warto. Di Siak ada Pak Linda, Pak Risman di Pusako, Pak Jaini di Langkat Siak kecil. Di Ukui ada Pak Ahmad. Di Sungai Akar ada Pak Menganjuk Purba. Nah, di Talupan Pak Sarjono. Di Ukui ada Pak Ngadi, Pak Darwi, Pak Usman Karim, Pak Suparji, Pak Tuan Nenggolan, banyak lagi. Bahkan yang terakhir ini
itu Pak Lapin di Rimbo Bujang Jambi. Nah, terus di Sumatera Utara ada Pak Tum di Rantau Prapan Negeri Lama, ada Pak Bambang Haryono di Kota Pinang, Pak Ahmad di Kota Pinang, Pak Tasmiran Sinaga ada di Bagan Batu, Pak Sugiono ada di Balam, Airin itu ada di Kandis, Pak Angga itu ada di Airin itu ada di Duri, di Kandis itu Pak Airin. Nah, terus banyak lagi, di mana lagi? Bu Desi di Taluk Kuantan. Nah, di Mahato ada Pak Hodoliali Purba. Di Sosa ada Pak Mandiling Natal Nasution. Masih banyak. Atau mungkin dari mitra-mitra mau silakan. Yang penting Bapak pakai pupuk, hasilnya sangat jauh-jauh luar biasa. Rugi kalau Bapak tidak menggunakan pupuk langka 206 ini. Nah, kita balik ke sini. Jadi, ini jaminannya, unsurnya. Nah, terus ini ada brandnya. Nah, ini branding. Nah, ini brandnya. Brand ini menandakan suatu produk itu berkualitas tinggi. Ini didapat dari marketing yang ada di luaran, bukan dari perusahaan China ini. Nggak ada hubungannya dengan perusahaan China. Menandakan bahwa produk ini memang berkualitas tinggi dan sangat baik. Inilah buktinya. Nah, saya punya testimoni udah banyak saya sebar di YouTube. Waktu pertama kali saya jumpa Pak Haji Warto atau Pak Geger, itu kami malam hari kami edukasi di rumah sekretaris. Waktu itu hujan lebat sore hari, habis sholat asar kalau nggak salah. Nah, hujan lebat, yang datang 8 orang, termasuk Pak Haji Warto. Kami 3, saya, Pak Haji Haryono, mendiang Pak Selamat. Kami edukasi setelah diterangkan dijabarkan sama Pak Haryono. Nah, itu ada 2 orang dari peserta itu udah pernah pakai, tapi pupuk ini hilang. Sebetulnya bukan pupuk yang hilang, distributornya yang hilang, nggak pakai lagi. Kayak masuk satu daerah, saya nggak masuk daerah lagi. Jadi saya hanya melanjutkan. Inilah buktinya. Cuman di situ Pak Haji Warto atau Pak Geger buat testimoni. Nah, di waktu itu di musim kemarau panjang dia udah pakai pupuk dasar lengkap, tapi sawitnya kuning. Jadi dijumpai sama Pak Haji Haryono sama Pak Selamat, mendiang Pak Selamat. Maka dia hasillah aplikasi pupuk penghasil ini 3 bungkus per kaping atau 80 gram. Setelah 10 hari kemudian, itu kan ditugal sama dia. Ah, di musim kemarau panjang, dicek sama dia, tanah bekas lubang itu, tanah itu gembur dan ada lembab, ada airnya. Dan yang luar biasanya ada cacingnya. Nah, ini satu bukti. Jadi tanah itu gembur dan subur. Menandakan tanah itu subur, ada cacingnya. Bapak boleh lihat di lapangan. Bapak cek, ada cacing nggak di piringan sawit Bapak? Nggak ada. Karena yang kita kasih selama ini, pupuk dasar itu sifatnya asam. Urea TSP-KCN itu sifatnya asam. Di antara pupuk yang ini cuma satu yang nggak asam, yaitu dolomit. Nah, tapi di antara yang asam ada yang paling asam, yaitu TSP atau SP36 atau rofosfat. Itu saya ukur pH-nya 3,5. Sementara TSP itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Untuk apa? Orang beranggapan selama ini untuk buah, padahal TSP itu untuk akar. Jadi kalau sama Pak Ismail Situstoruk, yang paling banyak dibutuhkan itu unsurnya unsur terbalik, bukan NPK. Yang paling banyak diunsur di KNP, KCl, urea, fosfor. Perbandingannya 4:1. Itulah buktinya. Itu dulu saya nggak mudeng dikatakan sama Pak Isnu, tapi waktu 3 tahun saya belum pensiun, kami ngoplos 4 KCl, 2 urea, 1 tes. Saya teringat, betul apa yang dikatakan Sultan. Dulu saya waktu aktif, kalah, gitu kan. Nah, tapi setelah itu saya saring lagi, betul yang dikatakan Sultan. Jadi maka kalau bapak-bapak sawitnya bisa mau maksimal, coba pakai pupuk yang K-nya lebih tinggi. Bukan urea NPK kurang itu nggak bagus. 16 itu bagus, itu pada dasarnya untuk pertanian. Karena TSP itu bukan untuk buah. Memang pada dasarnya TSP itu untuk buah. TSP itu untuk perakaran dan peranakan. Nah, jadi inilah buktinya. Dan Pak Dasar terus dari Pak Warto, kami mendatangi Pak Dasar Katarin. Dia alhamdulillah sampai sekarang ini banyak memakai dan banyak memasakkan pupuk di tempat tinggalnya di Abiling 7. Nah, pertama kali kami edukasi ke tempat Pak Dasar Katarin sore. Nah, waktu itu kami datang survei lahannya di daerah Rawa. Pak Dasar Katarin ini adalah toke pupuk dulunya. Jadi apa kata orang, dikasih banyak pupuknya. Kami cek di lapangan di piringan itu banyak. Nah, jadi dia lahan gambut, kami ukur pH-nya 3,5, 4, dikasih urea. Sawit itu kering dan kuning. Inilah yang terjadi di lapangan. Karena
Kalau lahan gambut yang pH-nya 3, 4, itu kita kasih urea kuning. Karena urea itu kan menguap. Sementara asam itu menguap, maka sawit itu kuning kering daunnya. Pelepahnya tinggal 5, buahnya masih mentah, daunnya udah kering semua. Nah, setelah kami edukasi, dia langsung ngambil 15 kotak seperti ini. Nah, di edukasinya, terus bulan berikutnya ngambil 20, ternyata lahan bapak itu sangat lebar. Maka saya banyak buat videonya di YouTube itu, punya Pak Pak Dasar, bukan punya Pak Warto, nggak banyak, lebar. Waktunya saya belum sempat tepat Pak Jiwarto, padahal Pak Jiwarto pun sangat lebar sekali lahannya. Nah, inilah buktinya. Jadi pupuk langka tali ini sudah teruji dan terbukti, jangan diragukan. Alangkah ruginya kalau bapak-bapak tidak mempergunakan pupuk langka tali. Karena pupuk yang bapak kasih selama ini masih banyak tersimpan di dalam tanah, apalagi sawit sekarang udah 35-36 tahun. Nah, ini resikonya. Pupuk kita banyak kita kasih. Nah, kalau kita kasih pelangka tali dengan dosis 1 on, insya Allah itu pupuk yang selama ini tersimpan dalam tanah itu bisa ditarik oleh tanaman. Maka akan terjadi peningkatan produksi, akan terjadi peningkatan komedil. Itu saya lihat punya Pak Dasar Katari di Kapling. Waktu itu saya bervideo, dia tetangganya cari 3 ton susah, dia keluar 6 ton 460. Angka yang luar biasa, apalagi seberang jalan itu udah replanting, udah habis hampir 1 blok lebih lah. Kalau 1 blok di sini 25 hektar kalau kami dia. Nah, itu udah 1 kelompok lebih. Udah direplanting, cuma Pak Dasar Katari belum. Karena produksi masih keluar 6 ton. Orang cari 2-3 ton susah, itulah buktinya. Terus ada lagi buktinya, Pak Jetmiko di UPI. Itu dari 2006, sebelum pakai pelangka dia beli umur sawit 20 tahun. Produksi 45 ton, kalau diratakan 3,5. 2007 menjadi 65 ton, jadi 5, sekian dirata-ratakan. Nah, ini salah satu buktinya. Dan sampai dari 2007 sampai sekarang, sampai tumbang, saya buat video terakhir 2019 tanggal 15 Agustus hari Kamis, itu sawitnya nggak pernah di bawah 4 ton. Jadi menurut Bapak itu yang dikatakan trek apabila produksi dari 5 ton menjadi 4,5 ton. Tapi kalau di bawah 3, 2, apalagi 2, itu trek itu anjlok. Itulah keterangan dari Pak Jetmiko. Karena saya survei langsung di lapangan, sebetulnya rata-rata dia dapat 5 ton. Karena sawit yang tinggi-tinggi ada 5 pokok itu tidak dipanen, nggak masuk kelompok, dia dipanen ulang kontanan. Dan saya jumpa lagi Pak Ucok Siregar. Nah, Pak Ucok Siregar ini salah satu bukti orang yang paling banyak pakai pupuk dasar di antara kelompok itu, dia paling banyak karena dia mempunyai counter HP dan pupuk kain. Dia termasuk orang terpandang lah di SP1 PT Sawit Lembah Subur. Nah, jadi apapun kasih orang pakai tapi perlu nggak naik. Waktu itu jumpa sama anak Pak Jetmiko. Kalau produksi saya, anak saya nggak produksi sawit orang tua saya nggak pernah di bawah 4 ton. Dia bingung. Sawit udah 30 tahun lebih. Nah, maka dia mencoba satu kotak ini, diaplikasikannya. Waktu itu disarankan sama Pak Jetmiko, kita teman dia waktunya yang nggak ada, ditaburnya aja. Nah, setelah sebulan setengah kemudian apa yang terjadi? Pecah. Biasanya 32 paling tinggi. Turun 28, 27, itu yang paling tinggi. Tapi setelah pakai pelangka talis, nah itu pecah menjadi 34, 35, 36, pecah lagi menjadi kepala 4, kepala 5, bahkan pecah menjadi kepala 6. Inilah buktinya. Bapak boleh buktikan. Jangan tanya saya, tapi tanyalah konsumennya langsung. Nah, kalau Bapak butuh nomor HP, saya kasih nomor HP-nya. Atau Bapak mau langsung ke sana, saya kasih alamatnya. Inilah buktinya. Nah, jadi pupuk pelangka talis ini sudah teruji dan terbukti. Jadi bagi saudara-saudara yang butuh pupuk pelangka talis, bisa menghubungi teman-teman saya yang ada saya bilang satu persatu tadi, atau langsung datang ke kediaman saya di Jalan Klekeng dan Mangga, Daungan Jambu. Nah ini, nah di sini pun ada makanan kesehatan. Nah seperti ini. Nah ini sunkurela. Sunkurela ini sangat bagus untuk regenerasi sel. Saya dulu muntah darah, saya makan ini pakai sunkurela estersik kalsium. Ini saya konsumsi. Dulu saya di BTP nggak yakin. Dulu saya pernah ditegur sama perawat baru Girsang. Bodoh kali abang ini, saya sempat dibodoh-bodoh sama perawat. Kenapa? Masa jual produk nggak dimakan produk? Saya bilang sayang, karena ada beberapa gratis. Kita di PTP beberapa gratis. Tapi saya berpikir waktu itu saya jumpa dokter perkebunan Bu Sri Pohan. Hati-hati Pak Lurah, bisa gagal ginjal. Inilah salah satu buktinya. Saya bagaimana mindset saya berubah. Wah, Pak saya gagal ginjal, anak saya kecil, masih kecil. Saya cuci darah. Nah, apa yang bisa saya kerjakan? Dari situlah saya konsumsi sunkurela esterisik selama 3 bulan berturut-turut. Itu berubahnya 180 derajat. Alhamdulillah, inilah sunkurela. Sunkurela ini untuk regenerasi sel. Nah, jadi dia sumber nutrisi, sumber protein paling gizi, paling lengkap. Nah, terus apa lagi di sini? Nah, ini kalsium. Nah, kalsium ini untuk tulang.
makanan jantung itu adalah kalium. Nah, ini asli dari terumbu karang. Jadi kita makan kalsium ini langsung menyerap dari kalsium, bukan seperti yang di sana. Nah, terus apa lagi? Ini ester C, ini vitamin C untuk imun, untuk kekebalan tubuh, untuk detox. Sementara di sunkorela tadi pun untuk mendetoks, membersihkan racun. Nah, ini dia. Nah, ini ratunya, rajanya imunisasi, imun, kekebalan tubuh. Kalau ini ratunya imunisasi, vitamin D, vitamin D. Ini sangat bagus untuk meningkatkan imun, daya tahan tubuh kita. Karena normalnya vitamin D dalam darah kita itu harus di atas 30. Kalau di bawah 30 apalagi 25, maka kita sering terinfeksi, sering demam. Alhamdulillah saya rutin, saya ada 3 kali cek itu kadar vitamin D saya udah sampai 50. Bahkan saya disarankan sama dokter penyakit dalam, udah Pak, nggak usah minum vitamin D lagi. Nah, tapi saya tetap rutin minum vitamin D. Nah, di sini terus apa lagi? Nah, di sini ada omega 3. Nah, omega 3 ini waktu saya kena stroke kedua, ini saya konsumsi. Ini saya makan, saya dianjurkan sama Pak Irwandi makannya 6. Sama sunkorela ini. Padahal saya udah buka sunkorela ester C kalsium yang dari Indonesia sunkorelanya. Ini ester C ini kan Amerika, ini Jepang. Nah, ini omega 3. Nah, jadi saya konsumsi sunkorela ini sunkorela 10 pagi sore, ini 2 pagi 2 sore, alhamdulillah saya konsumsi. Nah, alhamdulillah saya bisa selamat dari lubang jarum yang kedua. Inilah buktinya. Terus apalagi? Nah, ini lab Wear Relief. Nah, ini untuk pencernaan. Nah, ini lip memberikan pencernaan supaya pencernaan kita lancar dan untuk pengencer darah. Jadi kalau pencernaan kita lancar, nanti pankreas kita bagi yang sering sakit gula, diabetes. Nah, ini sangat bagus untuk pencernaan supaya pankreas kita bisa menghasilkan insulin. Sama seperti vitamin D ini. Ini sangat bagus, ini ratunya vitamin D. Jadi orang yang kena diabetes sangat dianjurkan minum vitamin D sama Wear Relief, sunkorela, ester C, kalsium sama vitamin D ini. Nah, ini buktinya. Terus apa lagi? Nah, ini DMZ, Oxygen Debobster. Ini saya sudah buktikan waktu saya pergi ikut tur ke tembok Cina. Waktu itu tensi saya 170/10. Saya dianjurkan sama senior mentor saya makan buah. Ini buktinya. Waktu itu bentuk tablet, selama seminggu saya menghabiskan, atas 1 bulan saya habiskan seminggu. Saya taruh di bawah lidah. Dan saya kasih ini balsam, saya bawa balsam ini, Parsem ini. Nah, Parsem ini kalau kita taruh ini, kita biasanya panas kedinginan, kita taruh di punggung kan panas kedinginan. Kalau ini enggak, dia langsung meresap. Ini terbuat dari buah pala. Ini sangat bagus. Jadi saya sekarang rutin pakai ini. Nah, terus apa lagi? Nah, ini Joint Plus untuk persendian. Nah, ini sangat bagus untuk persendian lutut kita, persendian pinggang, untuk saraf kejepit. Ini sangat bagus sekali persendian ini. Nah, terus apa lagi? Ini Nutrimuis, krim ajaib. Nah, krim ajaib ini banyak saya pasarkan ini. Ini banyak orang nyari ke rumah. Bahkan ini insya Allah habis ini saya mau ke Abdeling 2 mengantarkan ester C. Pesanan, ada orang pesan Bu Guru, dia dapat dari temannya Bu Binti. Kemarin itu Bu Binti itu anaknya kecelakaan, tangannya koyak. Saya kasih Nutrimuis dan dia ngambil Nutrimuis sama ester C. Dan ini ada kawannya tadi yang sudah menghubungi saya. Ini krim ajaib. Dan saya mengobati orang infeksi 8 bulan, udah ngabis puluhan juta, dan opname selama 2 bulan nggak ada perubahan. Saya kasih konsumsi seperti ini, 1 minggu saja sudah nampak perubahan, 1 bulan udah jauh perubahannya. Dan terakhir tinggal 80% lagi, karena mungkin dananya nggak sanggup, Bapak itu berhenti. Nah, itulah buktinya. Nah, apalagi ini Pitolet. Pitolet ini untuk kecerdasan, untuk tinggi badan anak. Nah, ini sangat bagus kalau kita orang tua ini sudah usia kayak gini, untuk ya sering lupa pikun. Ini sangat bagus. Nah, ini makanan kesehatan ini aman untuk semua umur. Nah, di sini ada Win. Nah, Win ini, nah ini untuk yang sering sakit gigi. Kalau kita sering sakit gigi, kita kasih Win. Insya Allah sakit gigi kita akan sembuh. Kenapa? Di sini mengandung xylitol. Xylitol inilah yang mematikan kuman dan bakteri. Jadi sekali lagi, bagi bapak-bapak yang butuh pupuk langkah dan makanan kesehatan, monggo datang ke depan kediaman saya. Di sini tersedia semua makanan kesehatan. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kita sehat, tanaman kita subur, hasilnya banyak, dan kita tetap sehat. Apalah artinya banyak harta kalau kita
diuji oleh Allah kena diabetes. Apa yang kita konsumsi bisa kita konsumsi? Kena diabetes, komplikasi dengan jantung, komplikasi dengan sakit ginjal. Nah ini sangat luar biasa. Tapi dengan bantuan makan suplemen ini, insya Allah kita akan sehat. Jangan sayang uang, tapi sayanglah kesehatan. Kesehatan itu nggak ada harganya. Kesehatan itu mahal harganya. Tapi sakit jauh lebih mahal mengobatinya. Jadi mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, untuk meningkatkan produksi, ini ada PS05 atau pelan katalis 206. Insya Allah jika Bapak rutin memakai dengan anjuran kami jamin insya Allah produksi Bapak akan naik. Nah, itu tergantung aplikasinya. Mau naik 17% per tahun atau sampai 35% per tahun. Itu kita bisa buktikan benar banyak. Nah, kalau makan kesehatan, monggo saya sudah buktikan. Jadi, hanya ini dapat saya sampaikan. Bertepatan hari Rabu, tanggal 15 Februari. Nah, ini semalam saya datang, saya jemput dari Pekanbaru. Karena sempat kosong ini 1 minggu, 1 bulan. Alhamdulillah hari ini hadir. Dan hadir di rumah saya sekarang ini ada tersedia 36 kotak pupuk pelan katalis. Dan ini pun udah ada sebagian yang mesan. Nah insya Allah dari minggu besok udah ada yang menjemput. Dan ini saya mau siap-siap mengantar makanan kesehatan ini. Nah ini buktinya saya konsumsi. Nah ini dia. Ini ester C. Nah ini ester C saya konsumsi. Nah ini dia saya konsumsi. Terus apa lagi? Nah ini saya Sempurella yang saya konsumsi. Ini udah mau habis. Nah ini Join Plus yang saya konsumsi. Nah ini Join Plus yang saya konsumsi. Jadi bukan saya nggak ini STC C500 ekstra ini saya konsumsi udah habis. Di 1 kotak udah habis. Nah apalagi ini vitamin D. Vitamin D ini saya sudah buktikan. Kenapa? Saya udah cek waktu sebelum itu kadar vitamin D saya dalam darah itu 25. Sekarang udah di atas 50. Terakhir saya cek itu 50. Jadi kata dokter itu udah Pak, udah cukup Pak, nggak usah makan vitamin D lagi. Padahal ini makanan kesehatan, nggak ada pantangan. Nah, karena mencegah lebih bagus daripada menghormati. Inilah buktinya. Ini dia. Jadi saya nggak hanya cerita saja, makanya saya udah buktikan. Inilah buktinya. Hanya ini yang saya sampaikan dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas dan salam kesehatan. Oh, ini dia Vitasigi untuk anak-anak, vitamin untuk anak-anak. Kalau kita orang dewasa, ini. Tapi kalau anak, Vitasigi ini dia. Nah, anak saya, cucu saya ini saya kasih. Alhamdulillah.